Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat obrolan Sutri. Ketemu lagi di obrolan Sutri episode 33. Masih lanjut. Alhamdulillah. Dan episode 33 obrolan Sutri pastinya yang namanya obrolan Sutri itu ya pasti suami istri, ya kan? Gak mungkin obrolan Sutri itu kepanjangannya obrolan Sumanto dan Trianto. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Dan pastinya bareng Bang Y dan juga Kak Iya lah ya. Siapa lagi? Emang ada yang lain? Hah? Emang ada yang lain? Ya nggak ada lah, namanya obrolan Sutri. Ketawa. Oke, obrolan Sutri kali ini kita Edisi spesial berdua bakal bahas tentang kenangan. ya? Tapi kenangannya itu khusus Kaya aja. Iya dong, kenapa? Kenapa obrolan Sutri kali ini obrolannya tentang kenangan? Karena kan Abi itu pengen korek kenangannya Umi di masa-masa jaya. Masa-masa. Dan seperti biasa, kita itu rekamannya apa adanya. Ada suara kipas angin di rumah kami, kemudian juga ada ada kereta api lewat, tetap kami biarkan ya karena memang rumah kami begitu adanya. Begitu adanya. Bukan karena tidak mau beli rumah, enggak, mau sih. Tapi duitnya nggak. Tapi belum ada. Belum ada rumah yang srek. Ya, gitu dong. Soalnya rumah di sini mahal banget. Masa dibanding mana? Dibanding beberapa daerah lainnya. Contoh, Medan yang paling dekat. Medan tuh kota besar, Bu, pasti mahal. Justru itu. Apa, Nak? Apa? Oma? Mana? Bukan Oma. Oh, bukan Oma. Kenapa Padang jadi lebih mahal daripada Medan? Sementara kota Medan itu adalah kota yang bisa dikatakan metropolitan di kawasan Sumatera. Ya, terus di Pekanbaru juga enggak. Maksudnya kalau harga sih standar ya, tapi tipenya gitu loh. Dan itu juga sempat nanya sama orang banget kemarin ngomongnya juga gitu. Kalau di sini Kak jual rumah tuh orang suka-suka gitu loh. Jadi emang kategorinya termasuk mahal lah ya kalau untuk rumah ya. Beda dengan subsidi ya. Beda kalau misalnya rumah subsidi gitu. Kalau rumah subsidi kan semuanya hampir sama lah. Ya iyalah pasti beda. Tapi kita nggak ngobrolin soal rumah. Dan kita juga nggak bakal bahas tentang bank. Sekarang itu Abi itu atau Bang Y pengen cerita kenangan tentang masa-masa jayanya Kak Iya ini di tempat dia bekerja lama. Karena ada kaitannya dengan bulan September. Tepatnya di tanggal 11 September adalah Hari Radio atau Hari Ulang Tahun RRI. Kenapa nanyanya ke Kak Iya? Karena Kak Iya adalah pensiunan RRI. Pensiunan muda RRI. Pensiunan termuda. Enggak loh, kalau pensiunan termuda ada yang lebih muda yang pensiun dini, mengundurkan diri. Berapa usianya? Ya nggak tahu sih, pasti ada gitu loh. Saya searching kalau dapat. Ya pokoknya gitulah. Tapi kalau termuda sih enggak, cuma termuda lah. pensiunan sok muda, ingat umur. Jadi Kak Iya ini dulu adalah juga seorang angkasawan di RRI. Karena tanggal 11 September Radio Republik Indonesia itu usianya sudah 78 tahun. Dan kalau Bang Y sudah di RRI itu sekitar dari tahun 2007, sekarang 2023, berarti berapa tahun tuh ya? 16 tahun. 16 tahun. Dari 78 total usia RRI, Bang Y 16 tahun di RRI. Kalau Kaya 15 tahun. 15 tahun, masa 15 tahun. Total durasi. Total durasi. Masuk awal kapan? 2007. Sama dong. Makanya 2007 berakhir di 2022. Panjang dong kalau 2007 2022 berarti 15 tahun 15. ya. Kan Bang Iya 2023, 16.
Gitu nggak Oh, sih? tapi kan nggak continue. Nggak, cuman kan itu ada space-nya. Kan total durasi. Oh, total durasi. Total durasi. Iya, iya, iya. Kalau 5, 6, 7, 8, sekitar 10 tahun lah. Tapi nggak apa-apa nih ditanya-tanya nih soal kenangannya selama di RRI dulu 15 tahun. Ya, kenapa? Tapi ceritanya yang singkat-singkat aja ya, jangan satu cerita 1 jam, nanti 15 jam jadinya podcast ini. Jadi kenapa sih masuk RRI? Kecemplung. Jadi waktu itu janjian sama teman-teman SD, ya baru beberapa hari kemarin meninggal dunia, Neo. Ketemu bareng sama Neo, terus tiba-tiba kita lagi ngafe gitu kan, lagi ngopi, Apa? lagi ngafe. Ngafe. Ngaso sambil ngafe gitu ya. Jadi lagi ngobrol gitu, lagi makan lah ya. Lagi makan di salah satu kafe di Lok Sumawe. Terus ketemu sama senior yang kebetulan memang udah penyiar Pro 2 sampai sekarang. Beliau masuk 2006 kalau nggak salah. Siapa? Bang Egi Putra. Oh, Egi. Senior dia itu. Senior setahun. Tua dong. Usia pekerjaannya. Kalau usia ininya lebih muda dari Anda. Oh iya, saya sih muda. Terus ya udah, terus Neo bilang waktu itu, "Bang, aku mau lah jadi penyiar," kata Neo gitu. Yang notabene pada saat itu Mi lagi nggak ada kerjaan kan. "Bang, aku mau lah jadi penyiar," katanya. "Ah, kau udah jadi PNS," katanya gitu kan. Memang Neo, almarhum Neo ini alhamdulillah dari 2005 apa 2004 dia udah PNS duluan. Udah PNS, terus lalu udah PNS, udah S2 juga, dosen terbang iya juga pada saat itu gitu. Di 2007 itu. Terus ya udah terus Bang Egi nanya, "Lu coba berdiri," katanya. Karena pada saat itu Umi itu kurus banget, kurus hitam deh. Ntar hubungannya penyiar sama berdiri apaan? Penyiar kan duduk. Nah, jadi waktu itu capstanya itu mencari yang berpenampilan menarik. Apa? Pakai magnet? Ya begitulah kira-kira. Nah, jadi disuruh berdiri waktu itu mungkin ngeliat tinggi kali ya, ngeliat tinggi apa gitu-gitu. Ya udah, terus beliau langsung bilang, Bang Egi langsung bilang, "Lu besok ketemu sama pimpinan gue gitu di kantor." Ya udah besoknya datang langsung diwawancara hari itu, ngantar lamaran hari itu, diwawancara hari itu, dites hari itu sama capstanya langsung. Waktu itu capstanya Pak Mirza Musa MM. Oh, Pak Mirza Musa, saya kenal. Gitu. Tapi bukan berarti saya kenal banyak capsta ya, enggak. Oke. Karena pasti beda persepsi nanti yang dengar gitu kan. Salah ya. Jadi dah segitu aja sih. Ya udah keterima langsung waktu itu masuk di Pro 1. Keterima Pro di 1. Ya, lahirnya di Pro 1. Seminggu atau 2 minggu di Pro 1, ternyata mungkin ada kurang atau bagaimana, atau kebutuhan di Pro 2 waktu itu lebih dibutuhkan, akhirnya dipindahkan ke Pro 2. Bertahun-tahun di Pro 2, balik lagi ke Pro 1. Oh gitu. Jadi informasi juga ya, sahabat obrolan Sutri, RRI itu atau Radio Republik Indonesia itu punya, kalau secara nasionalnya ada 5 programa, 6 programa atau 6 channel gitu loh. Ada programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, ada programa 5 sama VOI gitu, Voice of Indonesia gitu. Just info. Lanjut. Jadi setelah bertahun-tahun menjadi penyiar, kenangan yang paling teringat selama aktif di Lok Sumawe itu apa? Apa? Masa sih? Belum. Pernah ikut mencatat sejarah untuk salah satu radio di Indonesia. Sebentar. Mencatat sejarah berarti tukang catat. Iya, Kang catat saya mah. Tar, maksudnya gimana? Mencatat sejarah itu gimana? Jadi waktu itu pernah lupa ya kayak tahun itu tahun 2009 atau 2010 lupa. Tapi yang jelas pada saat itu Lok Sumawe itu apa sih? Takengon dibuat ada stasiun relay gitu. Daerah Takengon di Aceh. Oke. Aceh Tengah. Di Aceh Tengah ada stasiun relay dari RRI Lok Sumawe. Iya. Yang notabene waktu itu studionya dibikin di kantor Bupati. Oke. Aceh Tengah. Berarti kayak studio produksi berarti ya? Iya, kayak studio produksi. Jadi bikin tadinya stasiun relay. Nah, waktu itu masih direkturnya masih Pak Parni Hadi. Oke. Nah, dibuatlah. Jadi pada saat peresmian, kebetulan saat diresmikan
siang harinya penyiar studio tuh Umi gitu loh. Yang setelah dari peresmian beliau bersama Pak Parni Hadi ya, Direktur RRI, Dirut RRI. Waktu itu. Waktu itu Pak Parni Hadi sama Pak Nasarudin kalau nggak salah beliau namanya. Siapa itu? Bupati Aceh Tengah. Oke. Ke studio, tinjau studio dan dialog singkat lah. Oh, jadi tadinya kan itu dibikin stasiun relay ya. Dirut langsung bilang kalau itu jadi RRI Takengon tipe C. oh tipe C. Malamnya kan ada pagelaran budaya tuh. Setelah dialog, pada saat dialog tuh sempet ngerasa tuh kayak dak-dik-der gitu karena yang informasi Kan penyiar masa dak-diduk-der? beda ya ketika kita wawancara bupati, wali kota, atau mungkin gubernur sekalipun, pokoknya orang-orang hebat gitu ya, orang-orang penuh jabatan. Tapi kita ketemu sama orang kita sendiri, ngerti gak sih? Yang memang notabene beliau udah tahu kayak gimana rumahnya, kayak gimana dalam-dalamnya gitu kan. Nah, habis itu dapat kabar kalau Pak Parni ini tipenya kalau beliau suka, dia bakal senang banget karena orang yang pintar banget kan. Terus tapi kalau misalnya beliau nggak suka ya beliau terang-terangan gitu. Iya, betul. Jadi ada tantangan yang memang harus ditaklukkan ketika menunjukkan saya orang daerah yang coba ngobrol, coba berdialog singkat, lancar aja gitu loh. Harapannya lancar aja. Boleh gak sih kita ngetek Pak Parni? Boleh kali ya. Mudah-mudahan Pak Parni masih ingat Pak. Jadi terakhir waktu itu udah sempat deg-degan banget. PA-nya waktu itu ada Bang Jul Fikar Syarif. Bang Jul tuh bolak-balik ke ruangan pelantikan peresmian studio. Pak Parni sama seperti wali kota, sama seperti kamu wawancara sama bupati apa segala macam, dari gitu-gituin sama Kapolres ini. Beliau sama-sama manusia. Pokoknya tenang aja, dia mampu. Ya udah, dengan modal nekat akhirnya selesai dialog singkat sampai masih ingat jelas kedua orang-orang hebat itu senyum ketika selesai dialog. Tar. Posisinya kayak gimana tuh? Posisi Umi itu di mana di studio, Pak Parni di mana, bupatinya di mana? Di dalam studio itu kita duduk bertiga. Jadi Umi duduk posisinya kan karena ruangannya kecil, posisi Umi duduk tuh paling sudut kanan dekat dinding, Pak Parni di tengah. Berarti posisi penyiar standar lah ya di pinggir ya. Ya. Jarang presenter itu di tengah ya. Jarang. Karena ini juga posisinya kan kalau di pinggir karena ruangannya kecil banget gitu loh. Jadi kita kursi gitu aja, sederet gitu aja. Terus Pak Bupatinya waktu itu duduk paling pinggir dekat pintu. Jadi memang cukup buat 3 orang sih ya. Di depan kita tuh ada kalau nggak salah Bang Saiful waktu itu, Bang Pon yang jadi operator kita. Kalau nggak salah ingat Bang Pon. Selesai dialog, udah lagu udah naik, Pak Parni berdiri. Cerdas kamu. Kalimat itu yang masih sampai sekarang tuh terngiang-ngiang banget. Cerdas kamu. Sambil dipuk-puk gitu kepala gitu. Nah, diapain tuh? Dia apa? Gitu loh. Oh, ditepuk-tepuk. Iya. Cerdas kamu gitu. Nah, puasnya apa? Karena ketika kita tahu beliau orang yang beliau kan memang basicnya juga jurnalis ya kalau nggak salah ya. Iya, jurnalis. Jadi kan beliau tahu banget gitu loh pekerjaan kita tuh seperti apa. Sementara Umi sendiri orang yang ibaratnya buta dengan dunia radio, hanya tahu cuman ya udah pokoknya radio tuh kirim-kirim salam udah selesai gitu doang. Tiba-tiba ketemu harus dialog kayak gini. Tiba-tiba emang sebelumnya nggak ada dialog-dialog? Ada, cuman kan maksudnya beda. Ya itu tadi, dialognya itu kan beda ketika kita dialog sama orang yang tahu rumah kita sendiri dengan orang yang nggak tahu rumah kita. Ibaratnya kan gitu. Ya. Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Mungkin kalau sama Pak Bupatinya aja enjoy aja gitu loh. Tapi karena ada Pak Parni yang pada saat itu memang beliau tahu banget RRI ini kayak apa, beliau udah pegang RRI ini banget, terus juga orangnya pintar. Pokoknya inilah. Oh gitu. Nah, jadi berarti abis itu kemana? Maksudnya habis itu kemana? Ya dari Lok Sumawe, masih di Lok Sumawe. Oh iya. Jadi selama 15 tahun berkarir itu di Lok Sumawe? Enggak, 2014 pindah ke Padang setahun setengah, terus sempat siaran di RRI Padang di tahun 2015. Itu juga diperbantukan, diminta tolong sama, kebetulan pada saat itu di RRI Padang, capsanya juga Pak Mirza Musa.
Pak Mirza Musa lagi. Pak Mirza Musa kebetulan. Saya kenal juga dengan Pak Mirza Musa Ya, itu. karena kan Capsta Anda ya pada saat itu ya. Iya. Waktu itu niatnya main-main doang tuh ke RRI Padang. Nah di situ juga ketemu sama Bagi. Terus ya udah ketemu si bapak minta tolong yuk bantulah di sini gitu. Dimasukkanlah di Pro 2 waktu itu. Ingat masuknya di bulan Oktober. Karena pada saat itu teman-teman pada upacara 28 Oktober, teman-teman pada upacara, Umi jaga studio. Jaga studio. Iya. Enak tuh. Hah? Enak kalau studionya sekarang. Ya, kalau dulu studionya di belakang banget, terus gelap gulita gitu kan ya. Mana ruangan untuk tamunya tuh nggak dihidupin lampunya ya kan, dengan Apa? Dindingnya tuh masih pakai bot itu. Hah? Pakai apa? Pakai apa sih? Peredam. Iya, peredam itu. Kayak peredam. Tapi kan gelap banget. Kelihatan dong kalau kita berhadapan sama kaca, apa yang terbayang di depan sana. Belum lagi cerita-cerita yang muncul. Dari Hongkong. Urban legend tuh memang ada di semua tempat. Iya, benar. Iya. Tapi alhamdulillah selama siaran, walaupun siaran malam nggak pernah sih terasa. Baguslah kalau begitu. Mungkin lebih kuat yang di sini kali ya. Piaraannya. Terus 2014, 2015 ya? 2015 sampai 2016 waktu itu di Padang. Cuma setahun berarti dari Padang karirnya? Beberapa bulan sih, nggak sampai setahun juga, beberapa bulan. Enggak. Terus habis itu? Terus balik lagi ke Loksmawe, 2017 dipanggil ke Jakarta. What? Kemana? Di Pro 3 waktu itu. Apa? Yang panggil waktu itu Capstanya Kapuspemnya, Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 itu, Kepala Pro 3-nya itu waktu itu Pak Widi Kurniawan. Oh, Pak Widi. Kemudian Pak Widi itu tidak sempat jadi Capsta Umi, tidak pernah tahu kerja Umi seperti apa, tidak pernah, pokoknya kita nggak punya silsilah bekerja bersama gitu. Cuman beliau pernah lihat waktu Umi bawa dialog talk show live di aulanya RRI Loksmawe. Acaranya Tanda Seru. Itu aja. Oh, jadi 2017 Pro 3. Pro 3 sampai 2018. Yang paling jadi kenangan di Pro 3 apa? Sebentar. Kenangan yang di Padang belum tuh. Kenangan yang di Padang apa? Kan temanya soal kenangan nih. Obrolan Sutri episode 33 ya kan, kenangan tentang karir Umi selama di RRI. Iya. Kan di Loksmawe itu yang paling berkesan itu ketika jadi presenter, ngajak ngobrol atau dialog dengan Dirut RRI pada saat itu Pak Parni Hadi sama Bupati Aceh Tengah. Terus kan pindah ke Padang. Nah, di Padang apa kenangannya? Kenangan di Padang yang paling diingat pada saat itu adalah nge-MC acara pagelaran budaya Minang, tetapi pakai kemeja kotak-kotak sama rok jeans. Kenapa gitu? Soalnya, karena biasa kan kalau nge-MC itu menyesuaikan dengan tema ya. Kalau misalnya budaya berarti kan kita pakai baju adat biasanya gitu ya. Pada saat itu dikonfirmasilah ke atasan langsung tuh, ke ibu itu waktu itu ibu kabitnya kan. Ngomong sama Bu Kabit, Bu ini gimana dong untuk kostum dan segala macam, karena memang dari lagi siaran disuruh MC untuk malam. Kaget dong sebenarnya, tapi ya udahlah gitu kan, profesional aja karena memang kita hobi, siap jalan gitu. Terus oh iya gampang, bajunya gampang ya, judulnya bajunya gampang gitu. Ya mikirnya kan karena memang baju adat dan bajunya gampang, ya udahlah kita juga lepas kan. Akhirnya milih nggak pulang ke kos buat ngambil makeup dan segala macam karena lumayan jauh kan jaraknya. Ya udah dengan apa yang ada di dalam tas. Begitu ditanya lagi jelang acara gitu, Bu bajunya mana? Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Jadi dengan baju kampus, dengan baju kuliah, kemeja kotak-kotak warna merah. Terus ini ayamnya? Ayam? Enggak? Ayam? Ayam? Enggak. Jadi ya udah alhasil dengan kemeja merah, pakai rok jeans, makeup ala kadar, dan itu enggak Umi banget pada saat MC. Nah, itu aja intinya. Tapi so far ya lancar, alhamdulillah lancar semuanya gitu. Sampai
dipakai lagi MC untuk acara apa ya, acara tahun baruan, terus ada juga acara yang di luar yang pakai gitu. Itu aja sih kalau untuk yang di 2015-2016 itu. Berarti kenangannya itu ya nge-MC dengan ala kadarnya gitu ya. Ya. Dan itu gak gua banget. Secara pernah juga nge-MC pakai high heels 15 cm dan itu dikomentari. Oke. Ya gitu deh. Ya komentator kan memang banyak. Yang komentari pada saat itu adalah partner MC juga. Iya, kan termasuk komentator juga namanya. Ya aneh aja, maksudnya aneh aja gitu ya. Ya kita namanya nge-MC, kita profesional dong gitu kan, dengan style dan segala macam. Kan itu menjual ya, nilai jual kita juga. Tapi ternyata apa nggak ada bahan lain selain ngomongin soal sepatu, sementara tamu kita pada saat itu adalah ada wali kota, ada pejabat daerah yang lainnya gitu loh, Forkopimda dan segala macam. Mungkin belum mampu kayaknya. Kalau ngelihat ininya sih kayaknya udah cukup profesional ya. Oke deh. Kalau yang itu dilarang disebut deh. Ya. Terus dari Padang tadi bilangnya ke Jakarta, ke Pro 3 berarti ya. Nah, kenangan selama di Pro 3 yang paling diingat apa sih? Ada 2 nih. Wow. Yang pertama itu dialog langsung sama penyiar Brunei Darussalam. Ngapain? Jadi kayak ada program lintas negara gitu. Apa ya nama programnya? Lupa. Serumpun Melayu atau apa sih? Melayu ya, nggak ingat. Pokoknya jadi kita tuh ngobrol. 3 negara, Malaysia, Brunei, Indonesia. Kalau kemarin itu cuman sama radio Brunei aja sih. Kayak RTB ya? RTB ya. Ya. Jadi ngobrol sama Bang Najib kalau nggak salah nama presenternya di sana. Jadi kita ngobrol dengan 2 narasumber yang kebetulan waktu itu kita ngebahas tentang Hari Guru di Brunei gitu. Itu yang paling nggak bisa dilupain karena Umi tuh nggak pernah bawa dialog luar negeri gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua nggak tahu nih bentuk dialognya tuh kayak apa. Yang namanya walaupun kita sudah biasa dialog tapi kan formatnya berbeda-beda nih ya. Sedangkan Pro 1 dan Pro 3 aja luar biasa jauhnya kan pada saat itu ya. Kalau sekarang nggak tahu lah ya. Pada saat itu. Jadi memang kayak kecemplung juga ya, kayak ya udah lu masuk aja dulu gimana ya. Tapi memang alhamdulillah teman-teman timnya waktu itu, tim kerjanya ada Mbak Rani Indira, ada Mbak Luna Elia juga, terus lupa siapa ininya, Mas Indra kayaknya operatornya waktu itu, emang kompak banget gitu. Jadi terbantulah alhamdulillah. Tuh, terus yang kedua, waktu itu lagi panas-panasnya 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Yusuf Kala ya kan. Yang periode pertama berarti ya. Periode pertama. Jadi ada yang lucu emangnya. Lucu banget. Sebenarnya bukan lucu, konyol, lebih ke konyol ya. Umi tuh agak kurang paham politik ya gitu. Lebih ke aduh gitu kan. Tapi bukan apatis kan? Bukan apatis, cuman kalau bisa dihindari dialog politik tuh dihindari gitu loh. Cari aman memang cari aman gitu. Iya, 2. Ada 2 nak, benar. Ada udang. Ada makan udang kan? Geli, kan suka udang. Terus jadi sebelum mulai on air, waktu itu on airnya tuh di jam 11 sampai jam 5 bareng sama Mas Maulana Isnarto. Kebetulan kan hari Jumat, jadi Mas Maul mintanya beliau masuk dulu di sejam pertama, kemudian nanti di jam sholat Jumat Umi yang masuk gitu. Oke. Kita sharing jam kan. Karena biasanya kan 3 jam di awal, 3 jam di akhir gitu. Ini kita sharing jam. Dah, terus oke Mas, gak apa-apa. Jadi mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan mencari aman itu tadi, langsung dong bikin pengakuan dosa ya kan. Pengakuan dosa sama Kabit Studio. Waktu itu Bu Besti Simatupang. Sekarang kepala Cirebon. Dari Cirebon. Bisa kurang kenal. Beliau sempat di Batam ya waktu itu ya. Ya. Sempat ketemu juga sih di RRI Padang tahun kemarin. Nah jadi langsung bilang ke Bu Besti, Bu, Tia nggak mampu kalau untuk politik. Nggak apa-apa kata Bu Besti. Kamu kan bisa lihat dari sisi yang lainnya, jangan dari sisi politiknya. Jadi ambil dari sisi kesehatan misalnya. Ya udah, mikirnya kan itu tuh. Jadi cari dong referensi, semua baca gitu kan. Namanya kita penyiar, walaupun sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita nggak baca nol semuanya kan. Nah jadi sebelum on air masih ada waktu spare 1 jam, searching dong, cari informasi.
Udah kutipin lah tentang yang kesehatan, yang infrastruktur, yang memang positif gitu ya. Bukan cari aman juga sih, cuman itulah yang ringan, yang lebih mampu kita handle kan. Ya udah di jam 12 itu ternyata Kenapa? masuklah tiba-tiba Umi lupa namanya, Franz apa gitu. Narasumber. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan presenter kan, bagaimana pendapat Anda terkait dengan 3 tahun Jokowi JK? Kan gitu. Wah, beliau sampaikan lah nih, Presiden Jokowi dan Bapak Yusuf Kala nih bla 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 positif nih. Tiba-tiba dibantainya. Dibantainya. Oh, dari sisi hukum ini itu segala macam tak. Umi tuh yang speechless. Lah. Semuanya di luar konsep gue, semuanya di luar otak gue. Terus Sempet yang mau kelimpungan gimana gitu, sempet gitu kan, sempet yang untung belum ada kamera ya. Belum ada dari net ya. Tidak live. Live-nya kalau dilihat di Parabola ada. Oh, ada. Oh, udah ada. Kamera sudah ada, cuman diri sendiri sadar ternyata aku sebego itu gitu loh pada saat itu. Nah, ya kayaknya sehebat apapun presenter kalau situasinya tiba-tiba yang kayak gitu pasti terdiam lah, pasti kaget lah. Gak mungkin gak sehebat apapun sih. Itu kalau menurut Abi ya. Jadi rupanya narasumber yang ditelepon ini pro ke capres yang satu laginya gitu. Oh iya. Nah, jadi kan dibantai banget tuh, dibantai habis. Nah, ya udah ngelihat di ruangan kerabat kerja itu kan udah kerasa kerusuk. Bingung dong. Terus diinformasikan sama teman gatekeeper, Kak lu salah ngomong gitu kan. Lu nggak ngeframe. Oh iya tahu. Ngeliat lah Mas Maul pulang sholat. Wah, Mas Maul juga dengan tahu gitu. Keluar, selesai jam, tukar sama Mas Maul kan. Muka udah pucat. Yakin muka udah pucat walaupun nggak bisa ngeliat dengan ini, tapi udah drop banget rasanya gitu kan. Pengen nangis, rasanya pengen lari, pengen nggak tau bilang gitu karena Pro 3 ya. Karena Pro 3. Mungkin kalau nasional ya. Kalau di Lok Sumawe ataupun di Padang mungkin no problem lah ya. Nggak begitu. Ini rasanya udah pucat. Terus yang ngedengar pada saat itu adalah Dirut. Oh iya. Pak Rohan. Jadi intinya yang kebetulan pula Bu Besti pada saat itu tidak sedang mendengar. Kondisinya sedang keluar makan atau gimana. Jadi yang dengar tuh Pak Dirut ngomong ke Kapuspam ke studio dong gitu kan. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu presenternya? Itu sih sebenarnya pertanyaannya, kenapa kok bisa kayak gitu presenternya? Jelaskan. Nah, ternyata mereka lagi tak yang di kerabat kerja itu lagi berdebat gitu kan. Nah, masuklah Mas Maul. Hore. Masuklah Mas Maul ke studio. Terus dapatlah jadi di 6 jam kita siaran itu di 1 jam yang Umi drop banget itu dibantai sama Mas Maul jadi seimbang kembali gitu loh. Karena kalau untuk dialog politik ini kayaknya Mas Maul itu masih suhu buat Umi, itu masih gitu. Karena menguasai ya. Bisa menguasai situasi kondisi dengan cepat. Dan Mas Maul tuh selalu bilang, "Kamu tahu kesalahan kamu apa sebagai presenter?" Umi langsung jawab, "Tahu Mas." "Apa?" "Dia nggak nge-frame." Tuh kesalahan kamu. Sebagai presenter kamu harus nge-frame. Dan kesalahan kamu adalah tidak frame. Iya Mas. Jadi sadar kesalahannya itu di mana, dan dia tidak menjudge gitu loh. Beliau tahu kekurangan Umi di mana, tapi beliau tidak menjudge. Nah, senangnya di teman-teman Pro 3 itu pada saat itu ya, di tim yang itu tuh, baik dari Kapuspam, Pak Dirut sendiri, terus kemudian Kabit Studio waktu itu Boy Besti, teman-teman gatekeeper, teman-teman PA, itu ya wallahualam lah ya kalau di belakang ada yang sikut-sikut dan segala macam. Tapi pada saat itu termasuk juga partner presenter yang memang tahu kualitas kita beda banget gitu loh. Tapi mereka tidak menjatuhkan. Tapi mereka merangkul. Mereka tidak menyalahkan. Walaupun posisinya sebenarnya memang salah karena tidak nge-frame. Itu doang. Oke. Jadi mungkin buat informasi juga nih buat yang lagi dengar, nge-frame itu apa? Ngebingkai. Iya. Frame kacamata atau apa? Karena kan pastilah istilah-istilah di dunia media kan tidak semua orang tahu ya. Tidak semua orang paham. Nge-frame itu maksudnya kayak gimana? Kan kita ngomongin soal infrastruktur nih misalnya.
Nah, harusnya yang kan si narasumber tadi ngomong udah kemana-mana nih, udah ke hukum, udah kemana. Harusnya itu ditarik balik ke infrastruktur. Kita tuh jangan sebagai presenter tuh jangan ngikutin obrolannya si narsum itu. Jadi ketika kita ngikutin obrolannya si narsum, kita jadi melebar kemana-mana. Nah, itu dia nge-frame. Jadi pagernya tuh di mana? Kan kita ngomongin infrastruktur nih. Kok jadi lu ngomongin ke hukum dan segala macam? Mungkin lebih simpelnya fokus ke topik Tema awal yang- ya, ya, topik benar. awal ya. Nah, karena memang kaget banget sama narsumnya itu dan langsung yang ngebantai kayak gitu. Jadi kayak udah blank aja gitu loh. Oke, berarti itu kenangan di Pro 3 di Jakarta ya. Satu lagi. Bukannya 2. Sekarang udah 3 dong. Iya. Iya kayaknya. Nama honor nih kayaknya. Kayaknya tadi maksudnya pada saat dinas tengah malam dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh itu nggak pernah nyangka ternyata yang ngedenger kita itu adalah orang-orang dari daerah timur. Mereka ngedengerin live-nya siaran kita. Itu luar biasa. Wow, berarti suara Umi itu udah dikenal sama orang timur ya. Kebayang kan kita dari Aceh yang denger tuh orang barat. Iya. Kan dari barat. Dari barat dengar orang timur. Ya. So hebat sekali kakak. So hebat ya, bukan so hebat ya. So hebat. Tidak so hebat. Air sudekat. Itu aja sih. Terus dari Jakarta kemana lagi? Jakarta sempat off berarti 2018, 2019, 2020 2 tahun off. Jadi di 2 tahun off itu maksudnya nggak di RRI tapi tetap di media, di TV waktu itu. Di 2021 setelah pindah ke Padang dapat tawaran. Ngapain ke Padang? Ikut suami, Pak. Oh, ikut suaminya orang Padang. Iya, suaminya orang Padang. Kebetulan kerjanya di RRI juga. Oh iya, serba kebetulan semua ya. Gak ada yang kebetulan sih, memang udah qadarullah. Iya. Terus kalau yang di Padang, Padang yang kedua kalinya, kan ada Padang Part 1 sekarang Padang Part 2 ya. Padang Part 2. Jadi waktu ditawarin, ini lagi cari penyiar nih, ayo masukin. Ya kebayang dong, suami Umi kan penyiar, nggak mungkin dong sama-sama penyiar gitu mikirnya. Jadi enggak lah Bu, nggak mungkin. Mana usia juga udah lewat apa segala macam. Nah, ya juga ya, nggak mungkin. Karena pasti bakal diletakin di Pro 1, nggak mungkin sepayung, ya kan? Nggak mungkin sekamar. Pasti nggak bisa gitu. Karena kalau untuk di Pro 2 rasanya udah nggak cocok lagi. Untuk diri sendiri memang kayaknya udah nggak lagi lah di Pro 2 gitu. Kalau Pro 4 kan karena budaya mungkin ya dianggap nggak sesuai lah. Habis itu ya udah dipaksa waktu itu diminta untuk ikut. Ya udah akhirnya ikut, masuk, ikut tes. Ya udah kayak dari nol lagi ikut tes dan segala macem. Dengan gaji sekian, ikut, dipanggil, siap. Ya udah jalan aja gitu. Jalan terus 6 bulan apa 8 bulan 7 bulan ditempatkan di Pro 2, ditariklah ke pemberitaan. Nah di pemberitaan karena waktu itu sedang hamil adik Atar, pemberitaan diperbantukanlah selama beberapa bulan. Tadinya dibilang untuk dijadikan presenter, terus tiba-tiba karena ya kebijakan dan segala macam ya akhirnya stop, nggak boleh lagi anak kontra jadi presenter. Akhirnya fokus cari berita. Oh, jadi reporter ceritanya. Jadi reporter. Walaupun di 2009 dulu sih udah pernah juga diperbantukan di Loksmawe jadi reporter gitu. Bahkan beda aja ya, udah bertahun-tahun. Nah akhirnya karena di Atarnya pada saat itu juga butuh perhatian ibunya langsung. Oh, berarti udah lahir Atarnya. Setelah lahir Atarnya usianya 6 bulan 7 bulan, sekitar 7-8 bulan, tapi kondisi makannya juga berantakan, berat badan nggak nambah dan lain sebagainya. Akhirnya karena memang kontrak juga udah mau selesai kan, ya udah berhenti, selesai kontrak. Gitu. Pensiun. Untuk ketiga kalinya. Enggak sih, sebenarnya pensiunnya 2 kali. Oh, pensiun 2 kali. Dipensiunkan 2 kali juga. Dipensiunkan 2 kali. Berarti kenangannya kayak gitu ya. Iya. Apakah kenangan yang Anda alami itu adalah kenangan manis atau kenangan pahit atau kenangan yang sedang-sedang saja? Semuanya indah. Semuanya indah. Karena dari setiap kenangan itu, dari setiap perjalanan hidup itu ada ilmu yang dipelajari. Apakah ilmu itu? Kita bisa tahu bagaimana karakter orang ke kita bisa tahu bagaimana fake-nya orang ke kita bisa tahu bagaimana kita menghargai waktu, menghargai pekerjaan, berprofesi,
gitu. Nggak cuman sekedar kerja dalam tanda kutip. Nggak cuma kerja terima gaji selesai ya. Kita punya tanggung jawab di sana. Oke. Berarti memang Dan satu lagi ada yang memang harus kita prioritaskan. Sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai ibu, ya kembali ke kodrat. Prioritasnya adalah tetap keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. yeay, kenangannya luar biasa. Bisa di luar. Biasa di luar. Ya udah deh. Pokoknya semoga aja kenangan yang diceritakan sama Kak Iya tadi mungkin saja ada kemiripan-kemiripan jalan ceritanya sama sahabat-sahabat Sutri yang lagi dengar. Tapi paling tidak kenangan yang Kak Iya bagi tadi itu bisa jadi teman cerita ya. Atau pengantar tidur kali aja. Dengan mama merepet ya kayak gitulah. Ya kalau mau tidurnya ditemani sama mama merepet tadi ya kayak gitulah. Nah, apalagi mama Medan kan, mama Aceh kayak gitulah ya. Ya udah deh kalau gitu terima kasih buat yang udah dengar. Jangan lupa dengerin podcast Bang Ye, segmen obrolan Sutri, obrolan suami istri bareng Bang Ye dan Kaya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bakalan lanjut terus di obrolan Sutri. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dengerin obrolan Sutri di Spotify, Google Podcast, kemudian Apple Podcast, di Noise, di Reso, dan juga Pogo FM. Pokoknya semua platform podcast kita udah ada. Tapi belum dikontrak. Oh ini ya biar bisa dikontrak. Lumayan buat beli susu anak. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab malah.